Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Andrea. Di sini kita akan membahas materi terkait dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengertian anggaran sendiri adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Artinya, kebutuhan keuangan untuk membiayai suatu kegiatan. Di Indonesia, kebutuhan keuangan disusun dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebenarnya, apa sih APBN itu? Nah, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Baiklah, mari kita lanjut ke fungsi APBN. Fungsi APBN di sini ada 6. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan juga daerah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima, fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Nah, yang terakhir ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, untuk fungsi APBN sudah dibahas secara keseluruhan. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tujuan penyusunan APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasari. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain yang pertama yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, jika kita perhatikan dari kelima tujuan di atas, secara umum, disusunnya APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan bahas mekanisme penyusunan APBN. Nah, untuk memudahkan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan APBN ini, di sini sudah tertera bagan penyusunan APBN. Berdasarkan bagan tersebut, kita bisa tahu bahwa pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk mata keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Selanjutnya, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR, lalu pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Kemudian,
Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN pada tahun sebelumnya. Yang terakhir, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, jadi itu adalah materi tentang APBN yang bisa kita rangkum sebagai berikut. Jadi, APBN adalah suatu daftar yang merinci secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku pada satu periode. Fungsi APBN terdiri atas fungsi lokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan juga fungsi regulasi. Tujuan APBN sendiri adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan undang-undang, dan melaksanakannya dikuatkan dengan keputusan pemerintah. Kita bisa lanjut ke sesi latihan soal. Jadi kita mulai yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu APBN? A. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap 2 tahun sekali. B. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama 1 bulan. C. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu. B. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu. Yang E. Suatu daftar sistematis dan memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementerian dan lembaga selama periode tertentu. Soal yang kedua adalah APBN diatur dalam perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, C. UU Nomor 4 Tahun 2020, D. UU Nomor 11 Tahun 2020, E. UU Nomor 20 Tahun 2020. Pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan dari penyusunan APBN adalah A. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. B. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. C. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kementerian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. D. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. E. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Soal berikutnya yaitu berikut ini ada pernyataan dari fungsi otoritas. Yang A. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya. Yang B. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang C. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 2 tahun yang bersangkutan. Yang D. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang E. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Soal berikutnya yaitu APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran. Adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah yang A. Fungsi otoritas, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi alokasi, D. Fungsi distribusi, E. Fungsi pengawasan. Pertanyaan yang keenam yaitu menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi A. Fungsi otoritas, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi alokasi, D. Fungsi distribusi, E. Fungsi pengawasan. Pertanyaan yang ketujuh yaitu APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah A. Pemerintah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara,
B. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN. C. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas. D. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak. E. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu landasan hukum dibuatnya APBN adalah A. UUD 1945 pasal 23, B. UUD 1945 pasal 28, C. UUD 1945 pasal 29, D. UUD 1945 pasal 30, E. UUD 1945 pasal 33. Pertanyaan yang ke-9 yaitu lembaga negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu A. DPRD, B. MPR, C. DPD, D. MA, E. BPK. Pertanyaan terakhir yaitu melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu A. Alokasi, B. Regulasi, C. Distribusi, D. Stabilisasi, dan E. Evaluasi. Jika sudah selesai mengerjakan, kita bisa mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban berikut ini. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.